qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian faidah yang kedua daripada beberapa faidah duduk. Berdiri adalah huruf alif. Kemudian ruku' huruf ha. Kemudian sujud huruf mim. Kemudian duduk huruf dal, maka dikata Ahmad. Jadi bacaannya Ahmad. Alif, ha, mim, dal. Berarti berdiri alif, ruku mirip huruf ha, sujud mirip huruf mim. Sujud itu kan mirip mim. Kemudian duduk mirip huruf dal. Bacaannya Ahmad. Nah, bacaannya Ahmad. Di dalam tafsir ulun ada terdapat nggih ngaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di langit Ahmad, kalau di bumi Muhammad. Jadi kalau orang langit mengiau Nabi kita Muhammad itu dengan panggilan Ahmad. Ahmad. Kalau di bumi itu panggilannya dengan Muhammad. Gitu. Ahmad, Muhammad. Gitu. Nah, Ahmad itu huruf permulaan alif. Ya kan? Adapun Muhammad huruf permulaan mim. Cuma sama pada mim, ha, mim, dal. Muhammad sama pada 4. Alif, ha, mim, dal sama pada 4. Nah, cuma bedanya kalau Ahmad itu alif. Adapun Muhammad itu permulaannya huruf mim. Huruf mim. Kita belajar makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Nggih, makharijul huruf. Makharijul huruf itu mulai tenggorokan namanya disebut huruf falak. Ya kah, Buntong? Ada berapa? 6. Hurufnya 6. Nah, yang ini yang di bawah ini itu hurufnya 2. Hamzah lawan ha. Hamzah dengan ha. Kalau di tengah ain dengan ha. Kalau di atas gha dengan kha. Itulah. Nah, berarti di tenggorokannya ada berapa? 6. Nah, kemudian ada namanya huruf di lidah, harful lisan. Huruf di lidah ini yang paling banyak lah. Nah, ada ujung lidah, ada pangkal lidah, ada tepi lidah. Nah, yang ketiga ada di bibir, namanya huruf syafawi. Huruf syafawi berapa? 4 lah. Apa tak? Ba, mim, ma, ba, ma, waw, wa lawan fa. 4 lah. Berarti 4 tambah 6 10. Huruf hijaiyah berapa? 28 boleh, 29 boleh. Munya alif iya hamzah iya alif berarti 28. Munya alif hamzah berarti 29. Berarti 6 di tenggorokan, 4 di bibir, berarti 10. Berarti munya 28 potong 10 berapa, Guru? 18. Berarti huruf di lidah 18.
Nah cuma ada sifat huruf di hidung namanya khaysum, nun betasdid lawan mim betasdid. Yang lu tentang anu qul a'udzu birabbin binnas malikin nun betasdid. Cuma ada juga di hidung sebedataan. A'udzu billahi min syaitonir atau sebedataan. Nalih kaina aja. Nah itu teh, karena saya singgung jar itu teh. Itu kada kawa gitu tuh lah, itu ngaruhnya darurat, itu dari sononya sudah. Kada kawa itu kada kawa, anu lahannya sama itu. Nah jadi, yang kita sahid sama ini, yang kita sahid mabda'ul makharij, pemulaan tempat huruf keluar itu ternyata adalah alif. Si hamzah. Kan hamzah tadi andaknya di mana? Ini di bawah tenggorokan kita sini nah. Orang bernapas tuh kan dari parut, dari dada keluar ke muntung. Berarti pemulaan sekali-kali pasti huruf apa? Huruf halak. Huruf halak itu di pemulaan sekali-kali dua aja, hamzah lawan ha. Nah, berarti bacaannya Ahmad. Jadi pian David pintangan Ahmad andaki alif itu ditulis mabda'ul makharij, tempat pemulaan huruf keluar. Jadi huruf hijaiyah 28 atau 29 pemulaannya alif. Alif dulu. Ya, bacaannya Ahmad. Nah, kemudian ada nama nabi kita Muhammad. Muhammad itu pemulaannya huruf mim. Nah, ternyata huruf mim itu termasuk huruf syafawi. Syafawi itu andaknya di bibir. Nah, bibir itu terakhir kan tenggorokan, kemudian lidah. Lidah, huruf di lidah, hanyar huruf di bibir. Berarti tempat makharijul huruf yang terakhir adalah bibir. Hurufnya adalah mim. Itu mengisyarat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, kuntu awalahum ba'san khalqan, kuntu awalahum khalqan wa akhirahum ba'san. Aku Nabi Muhammad nih. Aku ujar Nabi Muhammad awalahum khalqan, awal-awal nabi, awal-awal makhluk yang dicipta. Oleh karena itu wawalidin wama walad, ujar Ja'far Shadiq, wal muradu biwalidin huna nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu awal-awal cipta adalah nurnya Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad. Jadi nur Nabi Muhammad itu adalah awal-awal makhluk nang dicipta. Yang lain belum ada lagi nang dicipta. Pemulaan dicipta adalah nurnya Nabi Muhammad. Itulah mengapa Nabi Muhammad disebut Ahmad. Karena Ahmad itu pemulaan alif. Alif atau hamzah itu adalah mabda'ul makharijul huruf. Mabda'ul khawarid, tempat keluar huruf itu pemulaannya alif. Karena alif itu huruf tenggorokan andaknya di sini nah, di bawah nang tenggorokan sini. Nah, nah kemudian pulang ujar Nabi Muhammad wa akhirahum ba'san, dan akulah orang yang terakhir diutus jadi nabi, diutus jadi rasul. Nabi kita penutup, khatamun, penutup Nabi kita tuh penutup. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada nabi ke-26, nah itu pulang diulang sasat tekan, hati-hatilah. Nah, dia lagi nabi kita tuh terakhir.
Jadi oleh karena itu, mengapa Nabi terdudi diutus? Oh, ternyata Nabi itu khitamul khawarij, makharij, khitamul makharij, makharijul huruf, makharij. Karena mim itu huruf di bibir. Huruf di bibir itu terakhir daripada huruf makharijul huruf. Nah, itulah mengapa jadi Ahmad. Jadi Ahmad itu berarti Fatihan, Nabi Muhammad itu pembuka, karena alif itulah pembuka huruf. Kemudian pulang yang kedua Muhammad, pemulaannya mim. Mim itu huruf di bibir, huruf di bibir itu khitamul makharij. Arti Nabi Muhammad itu khatiman, Fatihan wa khatiman. Kuntu awwalahum khalqan wa akhirahum ba'san. Nah, itulah keistimewaan ngaran Nabi kita Muhammad. Nah, kita ulang. Ahmad hurufnya 4. 1 alif. Alif itu seperti orang sembahyang berdiri betul. Orang yang berdiri betul itu mirip alif. Ada ulama isyarat mengarti alif itu apa? Alif itu adalah ulfatullah. Ulfatullah itu artinya adalah kasih sayang Allah. Artinya kejinakan dari Allah. Nah, mudahan kita berkasih sayang, amin. Allahumma alif bainana. Nggih, mudahan hati kita disatuakan Tuhan. Nggih, jadi oleh karena itu sabni mun kawa tumitnya rata. Jangan tumitnya nang kaya ular. Munya tumit tuh mun kaya ular berarti jamaah di kampung situ hatinya tatak-tatak. Itu ciri tuh dinta. Anu kami guru alhamdulillah tumitnya kada kaya ular. Anu kadeda tumitnya. Berarti jemaahnya kadeda. Nah, diteta. Jadi hendak mengukur nang kampung orang tuh rakat kada rakat, langgar tuh rakat kada rakat iti hisab sembahyang. Munya nang kayak beliok-liok kayak ular tuh kada rata sabnya, itu tanda hati orang jemaah situ kada rata juga. Masing-masing berpendapat, ujo sikung A, sikung B, kada mau A, kada mau B, tahwal. Andinta, yang mulah langgar bahasa ta itu ta. Ya kalau bentang dinta munya panitia masjid tahwal, yang najak masjid bahasa ta. Nah, itu ta. Nah, jadi oleh karena itu mudahan hati kita disatuakan Allah, amin. Nah, jadi sembahyang itu berdiri itu alif. Alif itu isyarat kepada ulfatullah, kejinakan Allah. Jadi hidup ini insya Allah rumah tangga nih lah. Enggih, mudahan kita seberetaan rumah tangga penyembahyang. Amin ya Allah. Muna mau di rumah tangga itu ada nang kada penyembahyang, iring ya rumahnya rancak pengalahian. Dikit-dikit bakal lahir, dikit-dikit bahual. Anu di rumah tuh kadeda ulfah. Lain ulfah ngaran anak acil tuh lain. Kadeda sembahyang di rumah tak. Nah, jadi di rumah tuh mau menggawi sembahyang 5 waktu, insya Allah laki bini rohoi rahayu. Cinta. Ada lagi sembahyang khusus. Sembahyang apa? Sembahyang sunat subuh. Itu tak. Orang yang mengamalkan sembahyang sunat subuh di rumah, inta munya kita jauh atau ada tugas dilanggar di masjid, anu kada apa-apa dilanggar di masjid. Masjid itu kan rumah juga, karena masjid itu kan baitul muttaqin, baitul mukminin, rumah orang beriman, rumah orang takwa. Nah, itu tak. Jadi sembahyang di rumah 3 keistimewaannya. Orang mengerja sembahyang sunat subuh. 1, napa yuk rezeki datang ke rumah. Berarti amalan murah rezeki. 2, sedikit bakal lahi di rumah. Inta. Ini punya rezeki banyak jarang bakal lahi. Bakal lahi itu. Nah, itu paham jelas. Nyamunya kada di ruqyah, di rupiah. Apa mama aja ya di ruqyah dibacakan ayat kursi macam-macam, tatap sarik di rupiah ulang. Anda kisah 1,5 juta di dahe hampir sarik. Nah, 2 sudah.
Yang ketiga, selamat daripada sifat nifak, sifat munafik. Orang yang mengamalkan sembahyang sunat subuh di rumah, insya Allah di dalam hati ada tarbiyah dari Allah. Sembahyangnya itu naman tarbiyah inya. Mengapa gerang anu kada kapingin menggawi maksiat, anu kepingin hadir ke majelis ilmu. Ayo amalkan sembahyang sunat subuh. Kan sembahyang aja buntungnya. Itu hanya sembahyang sunat subuh nang kayak apa subuhnya, kayak apa zuhur asar maghrib isanya. Jadi sekali lagi berdiri adalah alif. Alif itu adalah ulfatullah, artinya kejinakan Allah. Jadi kita mengharap mudah-mudahan serumah tanggaan mudahan penyembahyang. Jangan ada di rumah kada penyembahyang. Nang mau ulah pengalahian tuh napa nginteta? Diteta. Melamang minta. Anu rumah kita nih karena tanah Abang sawo, bukan maraga karena tanah Abang aja. Di ampun rumah ada penyembahyang. Bukan karena tanah Abang lah ya, atau karena pembenci sakujar. Kada pembenci kada, saurang ada sembahyang. Sama itu. Satu. Yang kedua, ruku huruf H. H itu Ahmad. Haknya itu hubbullah. Haknya itu hubbullah. Hubbullah itu artinya cintanya Allah. Gitu tak. Mudahan kita termasuk dicintai Allah, amin ya Allah. Karena orang yang sembahyang itu pasti makamnya makam jam'in. Orang yang makam jam'in pasti makamnya makam mahbub. Karena almar'u ma'aman ahab, bermula seseorang beserta orang yang dicintai. Berarti orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu itu magdu bi alaihim. Orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu berarti dolin. Mudahan kita ihdinas siratal mustaqim. Mudahan paham insyaallah. Nah, jadi orang yang mengerja sembahyang itu berarti orang itu mahbubun indallah. Mahbubun indanas ulfah tadi sudah. Kita mengharap hubullah, mudahan dapat cintanya Allah. Karena sembahyang itu makam jam'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makam jam'in itu anu jam'u bainal habib wal mahbub, terkumpulnya antara yang mencintai dan yang dicintai. Man dakhala fi shalah dakhala fi hadratillah. Siapa yang masuk di dalam sembahyang, ia masuk di dalam hadrahnya Allah. Berarti punya kita dikiau Tuhan, dipanggil Tuhan, kayak presiden mengiau ke istana. Oh, berarti kita pilihan makam jam'in. Itu tanda hubullah. Karena punya Tuhan kada cinta, Tuhan kada mengiau, Tuhan kada memasukkan di dalam hadrahnya. Nah, jadi sekali lagi, orang yang mengerja sembahyang berarti orang itu tanda dicintai Allah. Orang yang meninggal sembahyang berarti tanda orang itu dimurkai Allah. Tanda dolin, tanda magdu bi alaihim. Jadi oleh karena itu sembahyang itu adalah hubullah. Ini kayak kita hadirnya nah. Ini mudahan Allah cinta lawan kita, amin. Munya Allah kada cinta lawan kita, kada datang kita kemari. Itu tak. Allah hendak menjadikan kita mudahan dosa diampuni Allah. Ya Allah hendak berbagi rahmat, Allah hendak berbagi maghfirah, Allah hendak berbagi, lalu Allah dudukakan di sini. Ini ngarannya makam jam'in. Munya bulikan makam parkin namanya. Nah, ditata. Oleh karena itu an-nikah makamu jam'in, wat talak makamu parkin. Kawin lawan bercerai bagus mana? Nyata ay kawin. Bagus kawin. Memacul sandal lawan memuruk sandal. Memacul baju lawan memuruk baju. Bagus mana? Memuruk. Oleh karena itu memuruk tuh tangan kanan, memacul baju
tangan kiri. Paham bontang? Berarti menunjukkan memuruk itu kan mengumpul tuh antara baju lawan badan. Kalau memacul baju kan memisah ngarannya. Nah, mudahan paham insyaallah. Jadi sekali lagi, orang yang di dalam sembahyang di situ ada makam hubullah, mahbub indallah. Berarti orang mun kada penyembahyang, ampun maaf, orang itu zalim. Yang kedua, orang itu magdu bi alaihim. Nah, ditata. Dua sudah ulihi. Yang ketiga kemudian sujud huruf mim. Mim itu pian catat magfiratullah. Magfiratullah. Garis miring minnatullah. Minnatullah. Magfiratullah, keampunan Allah. Mudahan dosa kita diampuni Tuhan, amin. Kita jujur. Kita punya datang ke dokter, napa nang kita bawa keluhan. Kita punya datang ke dokter, ke mantri, pasti yang kita bawa keluhan. Pasti ditakone antrian nomor 40 jar. Boy, tengah malam tuh. Ah iya, ya dokter apa keluhan? Kadada jar. Kada mau kadada keluhan. Uluni ada dokai keluhan, munya guring saurangan, munya bangun berdua. Itu lain penyakit kita. Tupil kawin ngarannya. Penyakit TBC, tekanan batin cinta. Nah, lain tuberkulosis lain. Nah, diteta pasti keluhan. Sakit kepala. Ya Allah, rancak sakit parut, sakit betis, kan keluhan ngarannya. Berarti kita punya datang ke dokter, nang kita bawa keluhan. Paham? Minta keluhan nang kita bawa. Kada mungkin kita apa keluhan dada jar. Jodoh apa kamu kemari? Hilang pian aja jar kada mau. Pasti keluhan. Nah, yang kedua, munya kita datang ziarah, mendatangi kubur-kubur orang saleh. Datu pelampayan, abah guru sekumpul, datu taniran, yalah, data kubur-kubur orang saleh kita ziarahi. Nah, data makam di Tunggul Irang wali 5 kah? Ya kalau wali 5 tuh 3 anak, 1 abah, 1 kai. Guru Husin Qadri, Guru Ibad, Guru Rasyad, bertiga bedas anak nih ya Allah. Ahmad Zaini, Kuitan Sidin nomor 3 ini lawan Haji Abdur Rahman Haji Adu. Orang menyambat wali 5. Namunnya kita datang ziarah ke makam orang wali, napa nang dibawa? Hajat. Mudahan berkat datang ziarah ke makam orang wali, berdoa lawan Allah berdoanya. Mudahan sidin mengaminakan wabtagu ilaihil wasilah. Hidup di dunia ini kada mau kada ada berwasilah. Paham ya Allah buntang. Mun handak kanyang napa buntang? Makan. Mun handak oleh duit begawi. Jangan gaduh tuyul. Begawi. Paham? Handak pintar, handak alim, belajar mengaji, kada mau kada ada wasilah. Ngaranjagin alam dunia nih wabtagu ilaihil wasilah. Nah, mudah-mudahan berkat ziarah ke makam-makam orang saleh, orang wali, mudah-mudahan itu jadi wasilah, mudahan doa kita dikabulkan Tuhan. Hajat dikabulkan Tuhan, hajat dikabulkan Tuhan, hajat. Nah, jadi mau datang ke kubur orang saleh itu banyak yang membawa hajat. Kalau ke dokter keluhan kita sambeti. Nah, munya kita menghadap Allah sembahyang, napa nang kita bawa? Ini sembahyang nih sembahyang zuhur, asar, maghrib. Ini isya nih nah. Nah, napa nang kita rasa?
Kan mandakhala fi salah dakhala fi hadratillah. Orang yang masuk di dalam sembahyang berarti hakikatnya masuk di dalam hadrahnya Allah. Nah, kenapa nang kita pandir lawan Tuhan apa? Rasa akan banyak dosa. Ana abdun muznibun. Ya Allah, ulun datang ka pian nah hamba nang hina banyak beisi dosa. Rapayakan dosa ulun ya Allah, gugurakan dosa ulun ya Allah. Ini data. Ada kalau semalam padilah sujud, padilah rukuk. Karena orang yang sembahyang itu dosa itu diandak Tuhan di bahu, lawan di kepala. Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, gugur kada dosa. Gugur. Berarti mafhum daripada hadis Nabi, orang yang sembahyang adabnya sebelum sembahyang rasa-rasa kita banyak membawa, jangan membawa keluhan, jangan tuh ke dokter dosa. Kita ini nabi kada, wali kada. Apalagi pintangan sujud. Sujud tadi huruf apa tadi? Mim. Mim itu artinya magfiratullah, mudahan dosa diampuni Allah, amin. Ini dosa di mata nih nah. Napa-napa dilihat di HP kadang ngaruan. Ini dosa di talingan nih nah. Bahano mendengari orang menguyai orang. Paham ya lu bentang? Pinta dosa di tangan, dosa di betis. Ya kalau ya anggota 7, mengapa anggota 7 sujud? Mudahan pintu neraka nang 7 itu tertutup, amin. Mudahan anggota 7 di awak, mudahan diampuni Tuhan, amin. Pintu kita jadi sujud tuh jadi magfiratullah, artinya keampunan Allah. Pintu. Ini punya Tuhan mengampuni dosa, insya Allah dapat mim kedua, namanya minnatullah. Minnah itu artinya pemberian. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Qadimal Ihsan, Ya Hanan, Ya Manan. Minnah itu artinya pemberian nikmat. Mudahan Allah curahkan nikmat ke kita, amin ya Allah. Jangan kada sembahyang. Sembahyang tuh pintu rezeki. Ulun melihat di dalam tafsir fazkuruni fazkuruni bisalah azkurukum birizki. Berarti pahamannya asalah miftahur rizki. Sembahyang tuh anak kunci rezeki. Mengapa rezeki ngalih dicari? Jawabannya satu, kada sembahyang. Jangan kada sembahyang. Supirai, tukangai. Ya kan? Apalagi mau ulah rumah Tuhan, masjid langgar, juhur asar jobul di bawah tangga. Tukang tabuk kubur tukang tabuk kubur udah berjuhur. Jangannya mati selajur berbuat. Ulahan saurang. Hen. Ayo jangan kada sembahyang. Ayo jangan kada sembahyang. Dinta biar ulihi jua rezekinya kada berberkat. Kada berberkat rezekinya. Nah, dinta buntung. Guru aja si anu tuh kada sembahyang nyaman, nah hidup jar. Nah, itu ngarannya istidraj. Lanjuran ayam itik behimat diberi makani, cuma ujung-ujungnya disembelih. Kalau mati ya ibarataan cuma disembelih. Nah, dintu buntung ngarannya istidrat namanya. Ha, dintu jahirnya nikmat ternyata dikuyayak, ternyata azab. Ya kalau asa antakrahu sayan wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu sayan wa huwa syarrun lakum. Kita menyangka itu nikmat, ternyata bala. Nah, dinta bala sekalinya. Nah, sudah. Kemudian pulang sambungannya. Huruf mim sudah. Apalagi pulang? Dal. Kemudian duduk huruf dal. Dal itu apa guru? Dawamuddin.
kekalnya agama. Mudahan mati beriman, mudahan mati Islam, mudahan mati ihsan. Amin. Dawamudin itu apa? Dawamul iman, dawamul Islam, dawamul ihsan. Karena arkanuddin itu kan salah satu rukun agama itu kan 3, iman, Islam, ihsan. Din itu artinya amal. Kama tadinu tudanu, kama taf'alu tuf'alu, kama takmalu tukmalu. Din itu amal. Jadi agama itu apa? Agama itu amal. Agama itu sebenarnya bahasa Arab. Cuma kita membaca qaf itu tak agin, mirip Arab Yaman. Ya gaum jar. Kan ya kaum, ya gaum. Itu tak. Jadi agama itu asalnya aqama. Aqama itu artinya mendirikan. Aqama yuqimu iqamah, iqamatan. Jadi aqama, orang-orang Arab Yaman menyambat aqama itu agama, agama. Lalu kita Indonesia umpat juga agama. Jadi orang beragama itu orang nang iqamatus shalah. Paham? Orang yang beragama itu orang yang mengerjakan perintah Allah. Itu arti agama. Nah, jadi kita menghendaki dawamuddin, dal itu dawam. Apa yang dawam? Din. Apa din? Iman, Islam, ihsan. Mudahan mati membawa iman. Apalagi sembahyang kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pian hitung ha. Sembahyang tasyahud awal, tasyahud akhir, di zuhur ada, di asar ada, di maghrib ada, di isya ada. 4 kali 2 8. Sembahyang subuh tasyahud akhir aja. Tasyahud awal kadada. Berarti tambah 1 9. Sadar kada sadar kita sehari semalaman mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Mudahan mati kita husnul khatimah. Mudahan mati beriman. Ini nang al iman miftahul jannah nih. Nah ini nang kita kehendaki dawam tenah. Mengapa kita menggawi sembahyang 5 waktu? Mudah-mudahan mati beriman. Munya kada sembahyang 5 waktu, kalau kok mati suul khatimah, nauzubillah min jalik. Nah, itu kada tahan lawan api neraka, api dunia aja kada tahan. Adinta, udahan paham insyaallah lah. Kami belajar belajar hikam. Amal salih itu apa? Amal itu wahwal harakat. Amal itu adalah gerak. Jadi orang beramal itu orang yang bergerak. Paham? Itu ada 3 buting. Harakatul jasadi. Harakatul jasad ya Islam, sembahyang, puasa. Itu gerak ngarannya, gerak awak. Adinta. Yang kedua ada namanya harakatul qalbi, gerak hati. Hati ini bergerak. Napa gerak hati? Yang ngarannya ihsan, sabar, ikhlas, syukur, tawakal. Yang ketiga ada namanya harakatul akli, gerak akal. Gerak akal itu ya iktikad, ya akidah kita, iman kita. Mudahan paham insyaallah. Ada gerak akal, ada gerak hati, ada gerak badan. Hidup punya bergerak berarti beramal. Ini punya beramal ada tuh upah. Mudahan paham insyaallah. Mudahan ketujuh tafakur, mudahan ketujuh musyahadah, mudahan ketujuh ingat Allah, mudahan ketujuh sembahyang sunnah, mudahan ketujuh baca Quran. Amin ya Allah. Mudahan ditolongi gerak tuh ditolongi. Nah jadi dal itu artinya dawamuddin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Wasallu
kama raaitumuni usalli. Sallu kama raaitumuni usalli. Artinya, dan salatlah kamu seperti salat kamu melihat aku salat. Ulama ma'arti'i ra'aitumuni usalli itu ay alimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti engkau mengetahui aku sembahyang. Itu tak. Kalau melihat berarti af'al aja. Kalau mengetahui af'al masuk, akwal masuk, bahkan ahwal pun masuk. Nah, ditetep untungnya. Jadi sekali lagi sembahyang itu kita mutabaah lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil itiba, ngikut Nabi Muhammad, Nah, oleh karena itu kita belajar. Kada belajar. Kan bacaannya sallu kama raaitumuni usalli. Sallu kama alimtumuni usalli. Ada kalau alima ya'lamu ilman, berarti belajar ilmu sembahyang. Nah, jadi kada beilmu sembahyang aja kada ada ilmunya, kada sah. Ya kalau kuluman bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Lalaki kah bebini kah munya beramal beribadah, ilmunya kada ada, amalnya ditolak. Jadi sahajaku hadir di majelis ilmu maambil sartun azimun pil ibadah. Mengapa geran mata intapa sartu intapal masrutu. Nyamunya ilmu kadada ibadah ditolak. Nang kita berilmu nih gin kayak apakah? Nah, mudahan ibadah kita diterima. Amin. Nah, kemudian faidah yang ketiga. Berdiri adalah syariat. Berdiri syariat. Kemudian rukuk adalah tariqat. Kemudian sujud adalah hakikat. Kemudian duduk adalah makrifat. Mudahan kita sampai ke makrifat, amin. Nah, dinta. Hidayah itu pecah dua. Ada namanya bidayatul hidayah, ada namanya nihayatul hidayah. Bidayah itu namanya start, permulaan. Kalau nihayah apa tak? Finish. Lain yang ditapih itu lain. Itu tak. Anu ujung. Nah, jadi ada start, ada finish. Ada bidayah, ada nihayah. Nah, si bidayah itu ada dua. Ada syariat, ada tariqat. Syariat dengan tariqat itu masih di dalam dunia bidayatul hidayah. Nah, yang nang sarahnya Marakil Ubudiyah itu kitab bidayatul hidayah itu insyaallah paham sama itu dulu. Mudahan kita dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah. Apa hidayah? Ini buntungnya luar biasa. Al hidayah nikmatun azimatun la tusawwiha nikmatun ukhra. Hidayah itu nikmat besar, tidak ada nikmat yang meimbangi, yang menyamai, apalagi malabihi daripada nikmat hidayah. Mudahan hidayah sampai ke mati. Kita sehari semalaman berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti 17 Fatihah. Berarti 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Kemudian pulang kita diduduk antara dua sujud ada doa. Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wah. Adakah wahdini? Berarti 17 rakaat 17 kali kita wahdini. Berarti 17 tambah 17 78
17 di Fatihah, 17 di duduk antara dua sujud. 17 tambah 17 34. 34 lah. Tambah kunut. Nah, Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah, beri hidayah kami ya Allah. Berarti 17 tambah 17 tambah 1. Sadar kada sadar, dengarkan ulang. Sadar kada sadar, sehari semalaman kita minta hidayah 35 kali. Kakanakan nang mana-mana mengaji, nang mana-mana sarumah lawan kuitan. Pian minta duit lawan kuitan sehari berapa kali? 20. Subuh minta duit, tang hari minta duit, sore minta duit, bisa 3 kali ya sekolah. Munya sampai nang 10 kali minta duit. Betah nang ada dicilingi kuitan, kuitan itu noh. Keluar mata sidin. Gitu paling 3 kali ya kita beisukan minta duit, anak sekolah sango beisukan. Tang hari kayaknya minta duit, lawan sore. Nah, ditetelah kita ternyata lawan Tuhan 35 kali minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, wahdini, Allahumma hdina fiman hadait 35 kali. Coba, itu dalil menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling ganal nikmat hidayah. Mudahan ketujuh hadir ke majelis ilmu, mudahan ditolongi baca Quran, mudahan ditolongi bangun malam, mudahan sembahyang 5 waktu, serumah tangga jangan tertinggal. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Buka di tafsir, ya kah? Al hidayah fi dunya itu al falah al jannah fil akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ternyata wa ulaika humul muflihun fil akhirat. Jadi orang yang dapat hidayah di dunia macangan beruntung di akhirat. Jadi siapa meminta hidayah sama meminta keberuntungan dunia akhirat. Berarti kada dapat hidayah, berarti kada dapat keberuntungan. Gitu tak. Kita berdoa mudahan beruntung dunia akhirat. Ayo cari hidayah, gapai hidayah. Hidayah ini nikmat besar, nikmat ganal hidayah toh. Masya Allah. Masya Allah. Rumah biar berai kalau manggar masjid, muntah hidayah. Di rumah biar tuh 2-3 bersusun Al-Quran, langkah-langkah di takarnya langkah dulu ini, muntah hidayah. Ada terbaca, nah, ada turun pada hadir, mudah paham. Hidayah, motor biar 2-3, rumah tingkat 3, tingkat 4, bersama mereka. Ya Bapak, mau tadi hidayah, Jumat lalu cilingan di cilinginya malah. Malam cilingan. Nah, gitu kan. Mudahan hidayah. Aku berhubungan sama ini. Seluruh nikmat-nikmat tanpa hidayah, nikmat itu kadang menjadi rahmat. Paham? Maka nikmat itu kena berubah menjadi niat umat. Mudahan sugih plus hidayah. Insya Allah punya kata. Paham ya? Mudahan sehat badan plus hidayah. Insya Allah semangat beramal ibadah. Ini hidayah itu. Hidayah itu membaguskan seluruh nikmat-nikmat dunia. Oleh karena itu sama kawin kaman tak sama. Mar'ah li arba'in lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fasfar jatadin talibat yada. Nah, di situ ada poin terakhir din. Din itu agama. Ini
mal minad dawafi', jamal minad dawafi', hasan minad dawafi', din minad dawafi'. Nah, cuma dawafi'nya yang tidak pertama itu muqayyad. Muqayyad itu harus muqayyad ma'adin beserta agama. Adapun dawafi adil minad dawafi itu mutlak. Ingat, ada berbagai lawanan lain. Bungas, bungas itu minad dawafi. Mengapa dalam dawafi? Mudahan dapat bini bunga. Mari sama mudahan dapat laki 6 bunga. Boleh amin bini bunga. Nah, pada wafinya, ada bapak hati lebih khusyuk. Ya Allah, insya Allah selamat dari selingkuh. Lantas tadi bini seorang, apa bini orang? Paham? Udah wafi namanya. Nah, ulihi bini bungas, cuma bininya ada beragama, ada ilmu agama di awal ujung bungas lantar aja. Ini bisa menyakiti hati kita. Kita diancamnya. Yang abangnya ayun kada mengutarakan atau kita berlantin mas. Kita pisahan. Uluni abangnya 3 kali baru. 3 kali baru. Banyak masih antri kalau bunda hidup mas teman. Nah, beginian kita bungas kada beragama sombong. Jadi kebungasan itu menjadi hasanah ma'adin. Harta menjadi hasanah ma'adin. Pangkat, hasad, keturunan darah biru, pangkat. Entah ini doktor, kitanya beginian benar. Sekolah tinggi, S1, S2, sarjana. Cuma mau kada agama, kada hasanah. Mudah pernahnya ini hatinya ya. Tidak. Ulun sampai ke ulun bermaras, ingat cinta lawan bini, sampai-sampai ingin berusaha malam siang membaca di sekolahkannya bininya S1 sampai ke S2, sekalinya bininya selingkuh lawan orang di kantor ini, hancur membaca. Ini ada kejadian ini ngaruhnya kan bisa diterima kasih. Laki seorang kada S1, laki seorang kada S2, laki seorang kada berpangkat, cuma ilmu agama kada ada haro laki seorang ditinggalkannya. Padahal yang menjadi laki S1, S2 laki seorang. Nah, itu namanya taribat negeri. Taribat biada. Turap utama kinayah menyesal. Mudahan paham untunglah. Nah, berarti untungnya agama itu penting, hidayah itu penting. Paham? Apa arti berharta? Mengkadida agama. Apa arti berharta? Mengkadida hidayah. Mal itu yakunu sababan lil khair wa imma sababan lisyar. Duit itu bisa membawa maksiat, duit itu bisa membawa kebaikan. Mau minuman, berzina, itu bisa bawa duit. Bawa ke masjid, bawa ke pelanggar, bawa ke pesantren. Duit, jadi duit itu wasilah. Wasail kebaikan atau wasail kejahatan. Mudah hidup di ilmu. Jadi dengan berkat ilmu, maka si duit ini mampu kita menjadikan alat sarana ibadah. Hidup bukan ilmu agama, ulun takutan berduit itu kemaksiatan. Ngambil ilmu ini kayak apa? Mudah paham. Amin. Nah itu beruntunglah. Jadi sekali lagi berdiri itu syariat dengan tarikat andaknya di bidayatul hidayah. Syariat apa guru? Ilmu. Tarikat apa guru? Amal.
ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan mengamalkan. Orang yang hadir ke majelis ilmu, macam-macam ini nih. Dia sudah duduk di makam syariat, mudah-mudahan boleh kau mengamalkan. Berarti yang mengamalkan berarti dia duduk di makam syariat. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah, kita berharap kepada istiqomah. Ini istiqomah ini karena Allah wasil. Kita ini jujur aja, kita yang berarti kepada istiqomah. Jadi kita ini panas ahli ayam. Kok panas ahli ayam? Panas ahli ayam, Pak. Wajah sabarnya, satu matanya panasnya. Ayam itu bergila. Japa ya permulaan. Jangan isinya aja. Japa ya, nah panas. Paling itu berapa menit, japa yang belum berasa dingin. Sama pendaftaran awal sekolah, belum lagi guru datang sudah dilupa. Pokoknya panas dia yang berat. Imbas seminggu ada turunnya. Kita di panas tangannya. Sebenarnya istiqomah cocok al istiqomah khairun min alfi haramah diurang. Kita bangun malam tiba karena sampurnya, karena durung-durung bangun malam. Cuma kita kelelasan bangunan cuma mimpi gula. Harga beli kalah. Pas suaminya lama. Ya kan? Ya Allah ya Rabbi. Kemudian kita istiqomah. Mari sabarkan. Nabarkan. Siapa istiqomah insya Allah tumbuh. Ya Allah. Siapa istiqomahnya sampai dia mana kurang suluk berjalan ya. Ada dari kawan-kawan, ada dari kawan. Kalau kita ini kawin, lalu pulang bulu sungai itu apa Tanjung gitu. Rupanya sampai ke Kandangan, sampai ke Kandangan setelah lawas jauh lagi separuh lagi. Rupanya mendengar separuh lagi rasa panas, murid orang berlaburan. Kan berarti ada sabar. Ini punya ada sabar, ada sampai. Kemudian Pak, man lam yasbir, lam yastaqim. Siapa yang ada sabar, orang itu ada istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu pasti orang sabar. Kemudian ditulis sabar. Sabar itu pahit bang, pahit sabar ya Allah ya Rabbi. Di sana kadang-kadang pahit. Bangun malam itu pahit. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pahit dia. Siangnya rasa pelan darah hanyut. Sabar dia. Karena kalau alasan kita bangun malam itu kayaknya lega. Awal maqam masyaqqah wa akhirul maqam lega. Mudah kita sampai di situ insyaallah. Malam bidayah itu kan musafir. Ya Allah, as-safar atau minal ajab. Bukan kita berdiri. As-safar atau minal ajab. Musafir itu satu potong daripada ajab. Di mana ajabnya? Kurang dari begini naik panas, dingin. Arab itu kan punya panas benar, punya dingin banget. Beruntar lah pulang. Kalau kita ada jago mobil ada AC, ya Allah belum. Jadi buruk mana adabnya? Adabnya ada muparakah bil mahbub, tapi sah lawan anak, tapi sah lawan bini. Musafir itu gitu. Di situ adabnya itu. Jadi as-safar atau mina ada, itulah bidayah, itulah di dalam ilmu, itulah di dalam amal. Jadi oleh karena itu kita menuntut ilmu yang tadi dia sabar. Sabar perlukanlah mahrul ilmi, sabur, jujur ilmu.
Kurang ketahuan seorang ada. Sudah rugikan hanya ketawa seorang. Terlambat utak sendiri. Kurang hafalan seorang sendiri. Jangan putus kesayaan. Sabar kan? Sabar kan? Sabar. Nah, baru ujian ini duit dulu. Ujian ini ada pendekatan ujian juga. Duit ujian juga. Ada gampangan. Tidak. Mudah-mudahan orang rezeki kita ini ujian anak alim, masya Allah. Ujian kita beramal sama aja. Al amal yang tadi dia sabar, amal pun berada dalam sabar. Baca Quran hanya ada sabar, hanya 3 ayat lebih. Ya Allah beruntung. Nah, gitu kan. Kita sudah di muka HP, muka TV, sejam 2 jam di muka Quran, paling beberapa menit, lapar, uyuh, menguap. Sudah di muka HP, geraknya luar biasa. Nah, gitu, itu fotokopian dia bisa diatur. Nah, masuk kemana ke hakikat? Hakikat guru, hakikat itu apa guru? Nah, hakikat itu namanya ilmu asrar. Ilmu asrar, ilmu hikmah, ada namanya lataif, ada namanya hikam, ada namanya hakikat. Itu namanya hakikat. Mudah-mudahan kita diberi ya, sampai ke sini. Nah, timbah hakikat diberi orang, ujungnya kita ribat. Siapa orang yang di makam hakikat? Orang yang wasil. Wasil itu di halaman rumah. Wasil. Orang yang arif itu sudah masuk di dalam rumah. Mudah-mudahan paham. Sama ini belum tahu. Lihat orang mana? Lihat orang Hulu Sungai. Hati ini hendak ke Martapura, silaturahmi lawan guru amur. Paham? Berarti pian belum pulang lagi nih. Cuma di rumah pian orang berbaik, pian orang mentai, pian orang tandangan, orang Hulu Sungai. Kita cuma hati ini hendak. Nah, hendak itu namanya makam syariat. Makam murid itu hendak. Aku kan bilang, aku silaturahmi, aku nak menikah guru. Masih hendak, adalah hendak bangun malam, adalah hendak baca Quran. Itu jujur nah, adalah hendak baca Quran, adalah itu berkat ilmu. Si ilmu itu mengulah hendak. Al ilmu dalilul amal. Ilmu itu mendorong kepada beramal. Jadi makam ilmu, makam iradah. Mengapa orang berhendak? Karena tahu. Seandainya tadi tahu, di mana hendak? Ini ilmu hanya iradah. Ilmu hanya iradah. Lalu pian turun. Bapak pian turun bisa ditinjak ke kendaraan bermobil, bakunda, bakunta. Nah, pian tepak. Bunyi kuda nih. Nah, itu namanya pian suluk. Salik itu namanya makam tarikat. Sudah paham? Sudah paham? Lalu sampai ke Martapura, di halaman rumah ulun, dia itu namanya wasil. Wasil itu sampai, cuma dia masih di makam hakikat. Dia tahu di asrar aja, tahu di hikmah aja. Nah, kita lalu dia mengatur, tiba mengatur ulun kali masuk pian. Sibin kayak ini kerupa. Nah, itu namanya ribat. Mudahan diberi. Jadi ada makam murid, ada makam salih, ada makam wasil, ada makam arif, ada makam syariah, ada makam tarikat, ada makam hakikat, ada makam ribat. Mudahan paham. Berdiri, rukuk, sujud, duduk.
Mudah-mudahan kita diberi makam keempatnya. Faedah yang terakhir, faedah yang keempat. Berdiri meruntuhkan sifat malas yang lahir daripada tanah. Tanah itu yang dari jangat. Jangat itu benda mati. Tanah itu kan mati. Diulah kambingkar, diulah betak, diulah tajau. Tanah mati itu biasanya kan di daerah. Orang yang ada di daerah orang ulir itu malas. Ada di daerah. Yuk bangun, yuk bangun. Bangun. Berdiri. Jadi berdiri betul itu meruntuhkan sifat malas. Nah, kita. Karena untungnya kena tarawih dari siapa yang umur. Ini tarawih. Walau dari berdirian. Apalagi sabriyus. Kata masa sabriyus saja berdirian. Nah, kita tahu banget ada imam menanggung. Tapi jangan. Orang as-salat jami'ah, as-salat tarawih rahimahumullah. 40 ini. Cuma dia kan 2 kali macam imam hanya Allah Akbar. Itu kan disambut kan. Kelipatan cangkal tadi bagus, kemudian ada bagus. Kemudian paham soalnya. Nah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Wahai orang yang hidup, wahai orang yang bangun. Berarti pahamannya sebelum bangun apa? Hidup. Karena ada hidup, ada bangun. Hidup itu lawannya apa? Mati. Tanah tadi apa kata? Jamat. Tanah itu mati. Yuk buang sifat jamat, buang sifat mati, bawa berdiri, buang sifat ulir. Mudahan rajin mengaji, mudahan rajin mentalaah, mudahan rajin belajar. Manjada, wajada. Siapa memanjat jatuh, niur itu pada orangnya. Hatinya berkulit aja insya Allah. Mudahan pintar alimnya udah. Kemudian juga rokok meruntuhkan sifat hiris, yakni tamak yang lahir daripada air. Rupanya air itu sifatnya dingin, melahirkan sifat tamak, sifat rakus, sifat mengeluh. Kita terkadang kita ada airnya di Allah. Ini kita ini kayaknya ada puas. Minyak ada tanah akan untung hanya sadar. Dapat gunung emas dari sebelah, anak mencari gunung emas pulang di sebelah. 2 sudah anak berapa? Anak 3. Ada habisnya habisnya. Gitu. Mudah kita lawan dunia jadi fiil tam, kanan. Masalah akhirat mudah kita jadi kanan atis. Kalau kan dunia ini fanaah seadanya, akhirat mudah merasa kurang. Amin ya Allah sama itu. Mudah merasa ada Pak Amal sama menambah amal. Buang sifat rakus, bawa rukuk membuang sifat rakus. Kemudian sujud meruntuhkan sifat syahwat yang lahir daripada hawa, yakni angin, yakni udara. Rupanya angin itu melahirkan syahwat. Angin cuai. Syahwat. Yuk bawa sujud. Hidup jangan makan kawin makan hajatnya kan dilarang. Bawa sujud. Yakni angin. Kemudian duduk meruntuhkan sifat kibir atau gadab yang lahir daripada sifat api. Cucuk orang dari menyebab laki bini jangan dibawa berdiri. Karena menyebab laki dibawa berdiri macam pacar piring.
macam bertampar. Jadi punya orang tunas panas, marah, namun bawa duduk. Ini bawa duduk kan darah berada, apalagi bawa berada, seapa berada kan ada. Jangan diisi, jangan. Punya perlu bawa guring. Cuma guring itu mengalih ngomong, ucapan kasar orang tua. Nah, jadi sekali lagi bersifat api, sifat sombong, sifat api, sifat marah. Kayak apa cara menghilangkannya? Bawa duduk, bawa berada. Insya Allah marah itu hilang. Namun yang mau bakal hilang ini berdiri selesai. Jangan kami pas gini ya. Puting pas. Apa bakal ini perumahan? Bukan ini. Kamu ini lagi. Kemana ikannya puting pas ini lagi? Masuk bini ke rumah. Tiba masuk ke rumah. Masuk ke kamar. Masuk ke lampu. Pak bertelanjang. Itu jalan terakhir. Pokoknya mati sakit apa lah. Jalan lagi. Maaf ini. Cari di kamar bertelanjang. Ampihan. Asalnya tuh kipas sudut. Nah, sakit dia. Kemudian pas yang terakhir itu jangan diingat ya. Bismillahirrahmanirrahim.